Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi yang cukup dalam 4,5% di level 5.342 dengan adanya net sell yang cukup besar dari investor asing. Di market regular, net sell asing mencapai 587 miliar rupiah. Dan kita pun melihat kurs rupiah kembali melemah, bahkan hari ini puncaknya itu sempat melemah ke 18.200 ya guys ya. Meskipun tadi di thumbnail kita tulis di 18.140, tapi nyatanya hari ini rupiah kita sempat tembus ya di 18.200-an guys ya. Jadi kita tulis saja yang sesuai dengan ketika video ini dibuat, meskipun ya hari ini sebenarnya lebih parah ya di 18.200 seperti itu. Dan ya teman-teman juga sudah pastinya saya sudah mengetahui bahwa kemarin Pak Purbaya dan juga Bank Indonesia itu melakukan intervensi terhadap pelemahan rupiah dengan mengorbankan cadangan devisa Indonesia yang hingga saat ini ya sudah berkurang 11,5 miliar US dollar sepanjang tahun ini. Ini baru pertengahan tahun 2026 ya guys ya, belum akhir tahun nih. Sudah berkurang 11,5 miliar USD. Jadi sudah cukup banyak ya. Kalau diibaratkan ya sudah cukup babak belur lah ya cadangan devisa negara kita. Makanya pemerintah itu sangat ingin ya guys ya mereka menjalankan yang DHESDA ya agar mereka punya cadangan devisa lebih dari ekspor, dan juga terkait dengan sumber daya alam ekspor satu pintu ya guys ya untuk sumber daya alam itu. Jadi hasil dari ekspornya ditahan juga, dan mereka pun ingin dapat margin ya guys ya berupa dolar dari ekspor tersebut. Nah itu yang tentunya cukup menekan ya, menjadi tekanan lah untuk para perusahaan terutama yang melakukan ekspor, baik itu dari sisi pertambangan ataupun sawit dan lainnya. Jadi ini akan cukup berat ya guys ya untuk tahun ini, terutama untuk para pengusaha, dan tentunya kita sebagai para investor saham juga akan terdampak. Dan ya teman-teman juga pasti sudah tahu ya guys ya bahwa 86% pendapatan Indonesia, pemerintah Indonesia itu berdasarkan dari pajak ya, pajak kita sebagai rakyat, dan ya sisanya dari hal-hal lain. Tapi hutang Indonesia itu tidak berkurang, malah terus bertambah. Dan pada Mei ini menarik utang baru ya guys ya, 386 triliun rupiah. 46% meningkat dari targetnya. Jadi ya teman-teman paham kemana arah dan tujuan bangsa ini ya guys ya. Kalau tidak segera ditangani dengan baik, kalau tidak segera ya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan fiskal dan kebijakan hukum Indonesia, maka tentu saja ya teman-teman tahulah ya ke arah yang lebih negatif tentunya ya. Jadi kita tidak menakut-nakuti ya, karena ini sudah banyak juga dibahas dan tentunya ini sudah menjadi fakta publik ya. Jadi teman-teman juga bisa mendapati infonya itu di media online, di kabar berita, dan juga di media sosial. Itu sudah banyak sekali influencer-influencer yang membicarakan tentang hal ini, hutang negara kita, rupiah, pelemahan rupiah, lalu pelemahan IHSG, ya lalu resiko Indonesia masuk ke frontier market, itu juga sudah banyak ya yang membahas. Oke guys, dan gongnya lagi ya guys ya, berita dalam negeri. Ada korupsi ya, dugaan nih, baru dugaan memang di BRI dan Telkom korupsinya guys ya, terkait dengan pengadaan notifikasi, yaitu KPK-nya yang tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan notifikasi via SMS dan WA dari BRI dan juga Telkom. Wah, inilah yang menyebabkan harga saham Telkom anjlok ya guys ya. Jadi tetap ya guys ya, pesan saya ke teman-teman, waktu itu saya sudah pesan ya pas MSCI ya, lalu di bulan sebelum bulan Mei saya sudah ingatkan ke teman-teman, sell in Mei itu ada ya guys ya, entah apapun kabar ataupun beritanya biasanya asing jualan. Kabarnya mau A B C D, mau apapun itu ya guys ya, kabar negatifnya pasti akan keluar. Dan ternyata benar-benar keluar, benar-benar dihantam dari sisi pelemahan rupiah, MSCI, dan uh, lembaga-lembaga rating. Itu banyak juga ya yang menurunkan rating Indonesia.
Dan ketika ya ada berita yang lebih negatif lagi, maka saham bisa anjlok lebih parah. Contohnya Telkom yang hari ini anjlok 14,8% di 2.350 per saham. Teman-teman lihat big distribution dari asing, ada AKRXZ, PBKKZ dan juga I. Net sell di 135 miliar. Ini adalah net sell yang lumayan cukup besar ya guys ya. Nah, waktu itu kan kita sudah wanti-wanti ke teman-teman ya. Kalau bisa ya segera take profit sebelum bulan Mei. Kenapa? Karena ya ini IHSG memang sudah turun dan bulan Mei bisa lebih parah. Ini sudah masuk di bulan Juni dan belum ada perbaikan dari pergerakan IHSG seperti itu. Jadi yang sudah take profit, uangnya kan sudah ada di tangan, uangnya sudah ada di RDN gitu ya. Jadi bebas guys nantinya ya. Mau teman-teman beli lagi di harga diskon, boleh. Mau teman-teman gunakan untuk averaging down, boleh. Intinya, kalau ada saham yang sedang naik dan belum turun, ya semestinya teman-teman sudah harus menargetkan nih, saya mau di mana nih jualannya gitu ya. Nah itu menurut saya keputusan yang lebih baik ya. Telkom sempat naik di 2022, lalu kemarin ya terakhir itu naik di 2026 awal Januari ya guys ya. Telkom, Adro ya yang kemarin sempat naik, AADI itu kan ketika IHSG turun mereka tidak langsung turun. Masih ada apa ya? Masih ada range waktu antara penurunan IHSG barulah diikuti dengan penurunan saham-saham lain. Tapi sudah terlihat dari Big Bangs-nya di mana Big Bangs-nya sudah anjlok lebih awal. Itu kan sudah kita wanti-wanti ke teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman kemarin ya sudah take profit di Adro, Telkom, UNTR ya sebelum anjlok, ya berarti teman-teman sudah mengambil keputusan yang benar seperti itu. Lalu yang nyangkut-nyangkut gimana Kak? Ya, yang nyangkut-nyangkut ya pastinya akan cukup damaging ya guys ya terhadap mentality dan juga portonya. Nah, penurunan hari ini langsung membawa Telkom itu menyentuh zona support terlemah di pertengahan 2025 lalu. Ya, jadi apakah bisa naik atau tidak? Yang kita harus lihat apakah akan lanjut turun atau tidak. Nah, itu pertanyaan yang lebih tepat ya guys ya. Kapan IHSG naik? Nah, teman-teman jangan dulu ke pertanyaan itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama adalah sampai kapan IHSG kita akan turun? Oke guys, next ke Big Bangs. BRI hari ini juga anjlok 5,4% di 2.590 per saham. Tentunya ada distribusi dari BKKZ, ZP dan mayoritas asing. Sedangkan retailnya masuk ya guys ya. Katanya kemarin di support 2.800, 2.770 ini sudah murah nih katanya ya. Banyak influencer yang mengabarkan seperti itu. Ya berarti kan banyak pengikutnya yang beli. Nah, kalau dibilang murah, ya berarti kan seharusnya sudah sideways, sudah berhenti turun. Dan pada kenyataannya ketika kita um, melihat di mana level supportnya, ternyata masih ditembus. Artinya memang belum uh, berhenti guys penurunannya. Ini yang harus kita waspadai ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang serok, 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 ya kemampuan teman-teman sampai mana sih gitu kan? Bisa nahan floating loss berapa banyak sih? Bisa nahan floating loss berapa lama sih gitu kan? Nah itu yang harus diperhatikan guys. Meskipun memang saham dividen ini adalah saham yang sangat baik ya untuk di hold, tapi tidak serta-merta kita gegabah guys dengan kondisi yang ada. Ada support lagi guys di 2500 ya kalau teman-teman perhatikan. Ini weekly time frame, ada support minor di 2500. Lalu support lagi, ini support kuat ya di 2000-an guys. Ya 2000. 2000 ini bisa menjadi support kuatnya untuk BRI. Nah, ini adalah level-level support yang perlu kita waspadai guys ya. Jadi, nah ini ya, sudah terlihat jelas guys untuk BRI targetnya 2500 ya. Untuk target terdekat pas di 2500 kalau misalkan masih jebol berarti masih belum selesai net sell-nya. Oke guys, kita lanjut dulu ya ke Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini juga turun 3,3% di 3.710 per saham. Dan info terbaru ya guys ya bahwa penurunan IHSG dari awal tahun itu sudah melebihi tingkat penurunan saat COVID-19 guys. Ya, jadi sudah sedikit lebih parah ya dibandingkan penurunan saat COVID. Dan juga waktu COVID, Bank Mandiri ini sempat di sekitar 1.600 ya kalau nggak salah 1.600, BNI 1.400 ya. Tadi saya sempat lihat guys ya datanya. Jadi
ya apakah akan turun sedalam itu? Bisa saja ya guys ya, tergantung dari seberapa panjang nih krisisnya, seberapa lama katalis negatifnya. Untuk BRI hari ini di 3.710 per saham, next support di 3470 ya 3.470-an. Jadi kalau misalkan ternyata net sell-nya masih berjalan ya ditunggu dulu aja. Ada distribusi dari asing ya guys ya, ZPKZ-nya jualan karena ini murni ya krisis kepercayaan dari asing terhadap negara ya, bukan terhadap sahamnya tapi terhadap negara. Jadi mereka ya enggan untuk berinvestasi karena investasi pun pasti akan rugi, dari sisi sahamnya turun rugi, dari sisi pelemahan rupiah juga sudah dipastikan rugi gitu ya. Jadi ya wajar mereka meninggalkan IHSG dan saham-saham Indo. Untuk Bank Mandiri hari ini net sell 23,8 miliar dan sisanya ada BCA. Di kolom grup ya, di grup-grup saham saya melihat banyak yang tidak percaya. Katanya waktu itu saya tidak percaya guys ya, BCA bisa ke 4.000, tapi pada hari ini sudah melihat sendiri BCA close di 4850, koreksi 4,4% dengan distribusi asing. AKRXKZ hari ini sebagai top seller. Banyak ya yang tidak percaya BCA bisa tembus 4.000, padahal tadinya kan di 9.000, di 7.000 terlihat sangat kuat gitu ya. Tapi pada kenyataannya masih bisa turun bahkan ke 4.000. Hari ini net sell 489 miliar. Ya, tentu saja ini adalah kenyataan yang kita terima bersama ya guys ya. Tapi tentu saja kita tidak bisa denial dengan adanya koreksi yang cukup tajam. Bukan hanya di big banks, tapi di saham-saham lain juga menunjukkan bahwa memang yang melakukan outflow besar-besaran adalah asing. Dibarengi dengan investor besar ya guys ya, market maker yang mereka juga ketakutan, panic selling. Tapi yang kita lihat retailnya malah FOMO beli. Jadi ya saya cuma bisa katakan hati-hati aja ya ke teman-teman. Intinya jangan ikuti siapapun, teman-teman harus punya analisa sendiri dan selamatkan diri masing-masing, selamatkan modal masing-masing. Kalau masih bisa diselamatkan ya, seperti itu. Oke guys, kita melihat ya untuk geopolitik memang masih belum ada kelanjutan. Sampai sejauh ini untuk geopolitik masih berjalan ya guys ya. Bahkan Amerika Serikat menyuruh Israel itu agar tidak membalas serangan Iran. Ya, jadi balasan serangan ini bisa menjadi perang berkelanjutan. Tapi yang kita lihat memang harga minyak dunia crude oil WTI itu mengalami koreksi dan hari ini naik tipis ya 0,5%, tapi di bawah 100 USD per barrel. Itu di 91 USD per barrel, Brentnya di 93 USD per barrel, naik 0,9%. Untuk harga emas yang naik 0,17% di 4.338 USD per troy ounce, dan untuk batu bara naik 0,8% di 148 USD per ton. Seperti itu. Oke guys, kita bahas juga saham-saham lainnya ya guys ya. Tadi BNI sudah ya guys ya, BNI sudah belum ya? Oh iya, BNI-nya ketinggalan guys. Turun ya 6,2% di 3.010 per saham dengan adanya distribusi. Next supportnya belum kita cari ya guys ya, dan ternyata dia jebol di bawah 3.500 seperti itu. Kemarin ada yang ini ya, request saham PTBA. Oke, nanti kita lihat ya guys ya. Waktu wacana ekspor satu pintu yang akan dikelola oleh Danantara itu saya juga sudah mewanti-wanti ke teman-teman. Kalau saham batu bara atau saham tambang yang masih berada di harga tinggi, ya teman-teman harus segera punya strategi untuk take profit ya, jangan sampai dibiarkan aja gitu. Karena tentunya ya kesempatan terakhir guys ya, kapan lagi bisa take profit di harga tinggi sebelum harganya jatuh. Karena ekspor satu pintu itu di mata asing ya masih belum oke gitu ya. Nah ini guys ya beberapa level support di tahun 2020 lalu ya. 2020 lalu ini weekly time frame kita lihat sempat jatuh juga guys di COVID ya. Nah ini adalah support BNI guys. Jadi teman-teman perlu dilihat kembali ya karena penurunannya ini cukup dalam, jadi bisa saja tembus di bawah 3.000. Untuk BNI, ya bisa di bawah 3.000, targetnya terdekat di 2640 untuk next support
saham BNI ini support yang cukup kuat ya untuk BNI-nya. Oke guys, kita coba lihat dulu ya saham Bumi CS. Untuk Bumi, saya lihat masih banyak yang floating loss ya. Mereka sudah loss di atas 50%, 60%. Jadi ya pasti mau di stop loss juga rugi besar gitu ya. Jadi banyak yang masih hold. Untuk Buminya turun 6,4% di 130 per saham. Dan hari ini malah ada akumulasi dari asing nih. BKAKZP masuk 122 miliar. Nanti kita buka guys ya datanya karena sekalian gitu. Karena hari ini Bumi CS diakumulasi asing, tapi belum tentu juga bisa naik ya. Jadi tetap harus berhati-hati. Untuk BRMS turun 5,4% di 4.882 rupiah per saham dan ada akumulasi dari BK nih 24,5 miliar ya guys ya akumulasi asingnya. Untuk Dewanya juga koreksi 4,5% di 250 per saham. Ada akumulasi dari CC dan juga BK. Net buy asing 30 miliar untuk Dewa. Ya, jadi memang tidak begitu besar, tapi untuk support kuat Dewa di 210 ya guys ya. 200 sampai 210. Ini next supportnya. Jadi kalau misal masih tembus ya berarti belum ada tanda-tanda reversal. Meskipun asingnya sebenarnya sudah mulai masuk seperti itu. Kita coba lihat Adro CS ya. Untuk Adro-nya hari ini koreksi 3,13% di 2.170 per saham, tepat di support MA 150. Ada normal akumulasi dari ZPBK, tapi net buy-nya tipis ya, hanya 8,6 miliar saja. Waktu itu memang Adro-nya sempat turun nih. Waktu itu Adro sempat turun, ya waktu itu kita bahas ke teman-teman kalau masih hold ya dan naik, teman-teman harus sesegera mungkin punya exit strategi. Mau exit di berapa nih? Kalau misalkan terlihat sudah sulit naik, ya teman-teman segera take profit ya, jangan dibiarkan aja karena ya kondisi Indonesia kan masih kurang bagus gitu. Waktu itu juga MSCI ya guys ya, sedang memfreeze saham-saham Indonesia dan akhirnya tidak ada yang masuk, malah banyak yang keluar dari indeks MSCI. Itu juga kan sebagai pertanda. Itu sudah lampu merah itu sebelum sell in May. Ya, itu yang harus teman-teman perhatikan. Tapi ya kalau di sekarang saya kira memang sudah agak cukup telat nih. AADI juga sudah turun. Waktu itu juga kita bahas AADI ya. AADI kan naik tinggi nih. Sebelum IHSG turun, AADI itu masih berada di harga tinggi, masih bisa di 11.500. Nah, seharusnya teman-teman ya jualan aja di sini. Ya tidak perlu hold lama-lama gitu ya. Karena kalau hold lama-lama, ya khawatirnya teman-teman malah balik BEP, balik modal, atau malah berbalik rugi. Untuk AAD hari ini net sale asing di 8,3 miliar, meskipun ada akumulasi, tapi akumulasi ini adalah dari domestik, yaitu CC, KI, dan DR. Seperti itu ya. Untuk next supportnya ada di 6.700-an, jadi kalau misal tembus di bawah 7.000, ya otomatis bisa ke 6.700. Nah, ini juga support guys ya, di 7.000 ini juga ada support nih. Oke guys, next ADMR. Untuk ADMR hari ini ada kenaikan 3,5% di 1.450 per saham dengan adanya akumulasi dari KZ dan juga BK. Namun mayoritas asingnya masih net sell guys 14,2 miliar ya guys ya. So untuk ADMR hari ini ada kenaikan tapi kita belum tahu nih apakah akan retest di resist lagi di 1.500 sampai 1.560 atau tidak. Atau dia malah akan sideways saja. Net sell ya guys ya 14,2 miliar. Jadi ya kemarin sempat ada net buy tapi hari ini net sell kembali seperti itu. Kita pantau juga PTBA. Untuk PTBA-nya turun terus ternyata ya 3,4% di 2.500 per saham dan mendekati level support di 2.400. Hari ini cukup netral tapi asingnya jualan. BBDRBQ sebagai top seller dengan net sell 5,9 miliar. Kita coba lihat guys untuk saham batubara lain apakah juga mengikuti penurunan yang sama. Ya ITMG juga turun ya guys ya. Setelah di Maret nih, belum lama guys, Januari, Februari, Maret ya bulan 3, April, Mei, awal Aprilnya dia anjlok. Jadi ya telat-telat teman-teman jual harusnya ya di 2.700-an. Sorry, di 27 ribuan ya guys ya. Telat-telat seharusnya jual di 27 ribuan nih. Karena memang anjloknya ini disertai dengan volume yang tinggi. Jadi kalau misalkan turun, volumenya tinggi, cepat-cepat exit ya guys ya. Jangan di hold lama-lama. Kenapa? Karena ya saham Indo itu
kalau turun pasti anjlok gitu. Jadi kita bisa beli lagi di harga bawah. Ya contohnya inilah. ITMG, selain ITMG ada kita cek BSSR. BSSR masih cukup sideways ya, tapi sekarang kalau misal kita lihat sih di support ya 3880. Hari ini ya akumulasi dari DR, XL dan XC retail juga ada yang masuk. Kita cek UNTR juga guys. UNTR-nya wah anjlok anjlok ya guys ya. Benar-benar anjlok nih. Dia balik ya, benar-benar menyentuh support 2023, Juni 2024, lalu support Juni 2025. Balik lagi guys ya ke support Juni 2025. Wah ini sih lumayan parah ya guys ya. Jadi di level sekarang support, di 20.100 juga support nih. Ya, jadi kalau misal turunnya tembus di bawah 20.100 ya berarti itu sudah anjlok, benar-benar anjlok parah gitu. Oke guys, langsung saja kita buka datanya guys ya. Untuk hari ini saham yang paling banyak di net sell asing nih. Net sell asingnya di BCA, BRI, Telkom, lalu ada Antam, Aman Mineral. Antam juga hari ini turun ya, 8% dengan net sell 132 miliar. Lalu ada MDKA, ITMG, Brand, PSAB, Cuan, Bank Mandiri, lalu ada MBMA, Inco, Tins, Akra, BRIS, ADMR, MAPI, dan TAWR. Sedangkan untuk saham-saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, ada Tepia, Bumi, BBNI, Dewa, BP, BRMS, INDF, Bupa, Bull, PTRO, Wifi, PEK, Raja, Demas, Astra Internasional, Pani, BRPT, Arci, dan INRG. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.